وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأحمد والدارقطني وسنده صحيح. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم والبخاري وأبو داود وابن ماجه وأحمد وسنده صحيح. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع أمرا من غير أمرنا فهو رد. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sanaduhu sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perkara atau syariat kami di atasnya, maka yaitu amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim, Al-Bukhari secara ta'liq, Ahmad, Ad-Darqutni, sanadnya adalah sahih. Di dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang tidak ada syariatnya, maka hal tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sanadnya adalah sahih. Di dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membuat suatu perkara yang bukan dari urusan agama kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, sanadnya adalah sahih. Fawaid, yaitu beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam agama, sebab amal-amal itu akan diterima dan mendapatkan balasan Allah Jalla wa'ala adalah keikhlasan, dan ini terkandung dalam hadis innamal a'malu binniyat pada pembahasan hadis pertama. Lalu ittiba, yaitu mengikuti tuntunan, dan ini terkandung dari hadis yang sedang dipelajari di sini. Yang kedua, hadis-hadis ini mengisyaratkan bahwa akan selalu ada orang-orang yang beramal tanpa landasan syariat, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis sahih dengan berdasarkan pemahaman para ulama salafus soleh. Suatu perkara buruk yang tidak perlu membuat kita merasa heran. Yang ketiga, bahkan banyak di antara mereka yang berinovasi dan mengada-adakan perkara baru dalam agama, apakah dalam masalah akidah, ibadah, dan selainnya, yakni suatu amalan dalam agama yang dibuat-buat, sedangkan hal itu tidak pernah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana banyak dilakukan oleh ahlul bid'ah, kaum sufi, syiah rafidah, dan kelompok sesat lainnya. Yang keempat, semua perkara yang diada-adakan dalam agama jelas terlarang dan termasuk dalam kategori bid'ah yang diharamkan dalam agama, sebagaimana telah disinggung pada penjelasan hadis yang kelima. Yang kelima, namun harus digarisbawahi dan dipahami bahwa yang dilarang dari perbuatan bid'ah ini adalah perkara agama atau akhirat, bukan masalah dunia. Jadi kalau dibahas masalah bid'ah, maka hendaknya setiap kita tertuju kepada perkara agama, bukan masalah dunia. Yang keenam, dari dalil-dalil hadis ini dapat dipahami bahwa semua bid'ah itu mazmumah atau tercela,
tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Sehingga pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah adalah tidak benar dan tidak tepat. Apalagi telah dijelaskan bahwa semua bid'ah itu adalah sesat. Kata kullu dalam hadis tersebut bermakna umum. Yang ketujuh, mengamalkan suatu amalan dalam perkara agama yang tidak ada tuntunan dan dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih adalah mardud, yaitu tertolak dan tidak akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Jalla Jalaluh. Yang kedelapan, oleh sebab itu wajib bagi setiap muslim untuk mengamalkan ajaran agamanya dengan bimbingan dan tuntunan dalil-dalil yang sahih, dan hal ini mengharuskan mereka untuk giat menuntut ilmu syar'i di setiap waktu dan keadaan. Yang kesembilan, semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa membimbing dan menuntun kita kepada hidayah, agar senantiasa beramal dengan landasan dalil Al-Quran dan hadis-hadis sahih berdasarkan pemahaman para kaum salafus soleh, dan agar senantiasa ikhlas mencari ridho dan balasan pahala dari Allah Jalla Jalaluh semata. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.